Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan Ibu di pelajaran Akidah Akhlak. Kita kemarin minggu lalu membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang sudah kita bahas itu pengertian kitab Allah, kemudian macam-macam kitab Allah, perbedaan kitab dan suhuf. Kita juga mempelajari dalil iman kepada kitab Allah dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, untuk sekarang pertemuan kedua, mari kita lanjutkan mengenai iman kepada kitab-kitab Allah ini ya. Tapi yang kita bahas adalah Al-Quran ya. Sesuai dengan yang minggu lalu disampaikan bahwa untuk kitab sebelum Al-Quran kita tidak perlu mempelajari, tetapi untuk Al-Quran walaupun kita sudah pelajari di kelas 7, tidak ada salahnya kita pelajari lagi di kelas 8 karena memang ada bahasannya ya. Bagaimana anak-anakku semuanya ya kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya, tidak ada yang sakit ya. Jangan lupa absen dulu ya. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa, pengertiannya berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup umat manusia. Nah, kemudian cara diturunkannya wahyu itu ya lebih terperincinya seperti yang ada tertera di sini, yaitu yang pertama berupa ar-ru'ya as-shadiqah, yaitu melalui mimpinya Nabi Muhammad SAW. Mimpi yang benar ya, ar-ru'ya as-shadiqah itu artinya mimpi yang benar. Yang kedua, berupa sesuatu yang dibisikkan oleh malaikat Jibril terhadap jiwa dan hati Nabi tanpa beliau lihat. Yang ketiga, malaikat Jibril datang menyerupai wujud laki-laki, lantas mengajak beliau berbicara hingga beliau memahaminya dengan baik apa yang dikatakan kepada beliau. Nah, kemudian pernah juga malaikat Jibril itu datang dengan tanda bunyi gemerincing lonceng ya. Ini adalah cara yang merupakan sangat berat ya bagi beliau, bagi Nabi Muhammad ya. Karena sampai-sampai membuat beliau bersimbah peluh ya, padahal terjadi pada malam hari yang amat dingin. Demikian pula cara ini mengakibatkan unta beliau duduk bersimpuh ke bumi bila beliau sedang menungganginya. Dan pernah juga suatu kali wahyu datang dengan cara gemerincing lonceng ini pada saat Nabi Muhammad SAW itu berada pada saat pahanya Nabi Muhammad itu berada di atas paha Zaid bin Sabit, sehingga Zaid saja merasakan beban berat yang hampir saja membuatnya remuk gitu ya. Nah, kemudian malaikat Jibril juga datang pernah dalam wujud aslinya. Lalu diwahyukan kepada beliau beberapa wahyu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berupa wahyu yang diwahyukan saat beliau di atas langit pada malam Isra Mi'raj. Ini yang memerintahkan sholat 5 waktu itu ya. Lalu tentang proses turunnya wahyu. Nah, prosesnya itu waktunya maksudnya ya. Kalau tadi caranya, ini waktunya. Jadi, wahyu Al-Quran sebanyak 30 juz 114 surah itu prosesnya itu secara bertahap ya. Selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, itu jadi sekarang yang sudah dibukukan Al-Quran itu bukan sekaligus turun dalam satu waktu. Jadi selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ini wahyunya itu turun per peristiwa ya. Artinya ketika ada peristiwa Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad bisa menyelesaikan atau bisa mengatasi ya. Itu kalau dijumlahkan semuanya adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian tentang isi juz, surah, dan ayat dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan mengenai ayat,
jumlah ayat ini banyak berbeda pendapat berdasarkan hadis ya. Tetapi hadis yang paling sahih menyebutkan jumlah ayat dalam Al-Quran itu adalah 6.236 ayat. Nah ini yang hadis yang paling sahih disebutkan 6.236 ayat ini adalah riwayatnya yang dinukilkan dari Ali bin Abi Thalib ya. Memang banyak yang berpendapat 6.666 ayat, ada juga yang berpendapat 6.217 ayat dan lain sebagainya. Itu ada dasarnya bagi mereka-mereka yang menyampaikan ya. Tapi yang paling sahih adalah 6.236 ayat. Nanti kita semua bisa menghitungnya ya dalam Al-Qur'an ya, dijumlahkan semua ayat dalam Al-Qur'an. Selanjutnya tentang wahyu yang pertama dan terakhir diturunkan. Wahyu yang pertama diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ini mengingatkan saja ya, insya Allah anak-anakku semuanya sudah tahu wahyu yang pertama dan terakhir ya. Surah yang pertama atau wahyu yang pertama diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia juga mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sedangkan wahyu yang terakhir diturunkan adalah surah Al-Maidah ayat 3. Ini tentang makanan yang diharamkan ya. Nah, menurut tarikh, wahyu yang pertama kali diturunkan itu pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi, yang dikenal dengan peristiwa Nuzulul Quran. Sekarang, nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama adalah Alkitab, artinya kitab. Yang kedua Al-Furqan, pembeda. Pembeda yang hak dan batil, pembeda mana yang baik dan tidak baik, semua ada dalam Al-Quran. Kemudian Az-Zikr, yaitu peringatan. Selanjutnya Al-Huda, yaitu petunjuk. Petunjuk jalan yang benar dalam Al-Quran ya. Yang kelima An-Nur, cahaya. Cahaya bagi hati, cahaya bagi kehidupan ya. Yang keenam Al-Bayyinah, keterangan. Yang ketujuh Asy-Syifa, penyembuh. Penyembuh, penawar hati ya. Penyakit fisik pun bahkan ada dalam Al-Quran disebutkan obatnya ya. Macam buah zaitun ya, buah tina itu ada juga di dalam Al-Quran ya. Selanjutnya tentang isi pokok kandungan Al-Quran. Yang pertama tauhid, mengesahkan Allah. Yang kedua ada fikih ya, yaitu ibadah-ibadah. Nah, fikih ini banyak ya, mulai dari toharoh, sholat, puasa. Kemudian ada fikih muamalah, ada fikih munakahat, menikah ya, ada juga fikih mawaris ya. Banyak sekali pokoknya hal-hal yang menyangkut tentang ibadah-ibadah, baik ibadah mahdoh langsung dengan Allah maupun ibadah ghair mahdoh. Yang ketiga akhlak, yaitu tentang ajaran-ajaran perilaku. Yang keempat tentang tarikh ya, tentang menceritakan sejarah umat terdahulu. Nah, selanjutnya ada syariah, yaitu hukum-hukum dalam Islam ya. Ada hukum jinayah, ada hukum siasah, kemudian janji dan ancaman, yaitu pahala bagi orang yang berbuat kebaikan dan siksa bagi orang yang berbuat dosa. Ada juga ilmu-ilmu yang lainnya ya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Insya Allah semua isi pokok kandungan Al-Quran itu sudah memuat segala segi dalam kehidupan kita ya, dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar ya. Tentang kiamat saja yang belum terjadi itu sudah ada dalam Al-Quran ya.
Kemudian tentang keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab lainnya ya, atau kitab-kitab sebelumnya. Yang pertama, Al-Quran terpelihara kemurnian dan keutuhannya. Nah, ini sejak zaman diturunkannya wahyu Al-Quran sampai insya Allah ya, sampai nanti Al-Quran itu banyak penghafalnya. Al-Quran itu selalu dihafal. Mulai zaman Nabi Muhammad dulu ya, Al-Quran itu disampaikan kepada umatnya waktu itu. Kemudian para sahabat dilarang menuliskan Al-Quran karena takutnya tercampur dengan hadis. Maka dari itu Rasul menyuruh sahabat-sahabatnya atau yang lainnya itu wahyu itu dihafalkan, bukan dituliskan. Ya, nah baru nanti pada zaman Utsman bin Affan wahyu Al-Quran itu mulai ada dituliskan ya, dikumpulkan. Ada yang menulis di pelepah, kurma, dan lain sebagainya. Apalagi zaman-zaman sekarang ya, kita tahu di Indonesia saja setiap tahun ada MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, yang di dalamnya ada cabang Hifdil Al-Quran, yaitu hafalan Al-Quran. Itu dilombakan ya, untuk maksudnya supaya bertambah motivasi-motivasi kepada muslim-muslim untuk selalu menghafal Al-Quran. Bukan hanya karena hadiahnya atau lain sebagainya, tapi ya tujuan utama adalah untuk terpeliharanya kemurnian dan keutuhan Al-Quran ya. Itu bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Jadi kalau di Indonesia setiap tahun ada MTQ itu bukan hanya langsung nasional, tidak, tapi mulai dari bawah ya, tingkat distrik atau kecamatan, kemudian kabupaten, nanti pemenang dari kabupaten mewakili ke provinsi, ke nasional, dan dari nasional itu ada tingkat dunia, ada seluruh dunia dilombakan juga ya, termasuk hifdilnya. Nah, insya Allah ya, kalaupun nanti ada yang berbuat jahat untuk memusnahkan Al-Quran, mushafnya bisa dimusnahkan, tetapi penghafal-penghafalnya insya Allah tetap masih bisa dikumpulkan untuk membuat kembali lah, katakanlah seperti itu ya. Insya Allah tidak akan punah, tidak akan tercecer keutuhannya, karena penghafal Al-Quran ini bukan juga hanya dari Indonesia, tapi di seluruh dunia ada ya. Mengenai tulisan, misalnya ada yang memasukkan dan lain sebagainya, insya Allah cepat terdeteksi juga, karena di Indonesia saja ada punya lembaga pengkajian pentasihan ya mushaf Al-Quran. Jadi sebelum mencetak Al-Quran, jadi mencetak Al-Quran itu tidak sembarang ya. Sebelum mencetak Al-Quran itu sangat-sangat diperiksa oleh sekian banyak ya, sekian banyak hafiz dan hafizah. Itu juga sangat tidak sembarangan. Mereka dalam keadaan suci berwudu ya, untuk memeriksa mushaf Al-Quran itu, tulisan Al-Quran. Jadi insya Allah ya, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, keistimewaan Al-Quran dibanding dengan kitab lainnya, yaitu membacanya bernilai ibadah. Yang ketiga, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya ya. Jadi Al-Quran ini berlaku sepanjang masa. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Zabur, Taurat, Injil berlaku ya pada zaman itu, ya, tidak berlaku lagi sekarang kan. Jadi istimewanya Al-Quran adalah berlaku sepanjang masa. Yang keempat, keindahan bahasa dan redaksinya tidak tertandingi. Dan yang kelima, Al-Quran adalah sebagai obat penawar hati. Nah, ini sebenarnya bukan untuk penawar hati saja ya, tetapi segala sesuatu penyakit, baik penyakit jasmani maupun hati, insya Allah bisa diobati dengan Al-Quran. Bahkan ada ditemukan riset ya oleh pakar bahwa Al-Quran sendiri bisa menyembuhkan penyakit kanker. Yang ketika orang yang mengidap penyakit kanker, katanya dia membaca ayat-ayat dalam Al-Quran, itu selnya itu mengecil, semakin banyak membaca Al-Quran, semakin mengecil sel tersebut, sehingga
ada yang sembuh ya. Itu berdasarkan penemuan riset ya. Ada juga penyakit-penyakit lainnya yang penyakit jasmani ya, yang obatnya disebutkan dalam Al-Qur'an seperti tadi sebelumnya disebutkan bahwa buah zaitun, buah tin itu juga adalah salah satu obat untuk penyakit jasmani ya. Ada habbatus sauda juga ya. Kemudian untuk penawar hati atau penyakit hati sudah jelas ya. Penyakit hati itu seperti iri, dengki, itu obatnya itu tiada lain yaitu Al-Quran. Pengajaran-pengajaran Allah, tauhid dan lain sebagainya itu akan menjadi obat penawar hati. Apalagi orang yang lagi sedih, silahkan baca Al-Quran, insya Allah ya akan menjadi tenang, kesedihannya jadi hilang, muncullah perasaan yaitu tadi ya, menjadi tenang dan segala sesuatunya menjadi tawakal, diserahkan kepada Allah ya. Selanjutnya adalah fungsi diturunkannya Al-Quran ya. Yang pertama sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Kalau ada sumber hukum Islam yang pertama berarti ada yang kedua. Keduanya apa dong? Keduanya adalah hadis ya. Nah, jadi sebelum kita mencari dari yang lain-lain, segala sesuatu itu kita cari dalam Al-Quran ya, karena Al-Quran itu adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Kemudian apalagi zaman sekarang ya, ada berseliweran di Facebook, di Google ya dan lain sebagainya. Jadi pengen instan, akhirnya kita cari di Google, cari di Facebook ya. Memang boleh, tidak salah, tetapi kadang-kadang di Facebook atau di Google itu ya kadang-kadang tidak benar semua. Ada juga yang salah, ada yang menyesatkan. Karena semua orang bisa bikin di Facebook, semua orang bisa bikin menulis di Google. Sedangkan Al-Quran ya itu murni dari Allah, langsung dari Allah ya. Jadi jangan berganti kitabnya dengan Facebook ya atau kitab Google ya. Kitab kita itu adalah Al-Quran, sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Kemudian yang kedua adalah sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia. Jadi seperti dijelaskan tadi, di dalam Al-Quran itu sudah termuat segala sesuatu segi kehidupan kita ya, akhlak, ibadah, hukum ya dan lain sebagainya sudah ada. Tinggal kita menjalankan aturan-aturan tersebut atau pedoman tersebut atau petunjuk tersebut ya. Selanjutnya menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Karena sudah termaktub di situ pedomannya, petunjuknya, sehingga kalau benar-benar manusia menjalankannya itu insya Allah akan menunjukkan ke jalan yang benar, akan kita itu berjalan kepada hal-hal yang lurus, hal-hal yang baik ya, untuk yang selamat di dunia dan di akhirat. Tidak akan tersesat. Tidak akan kita seperti tadi di tujuan utama yaitu mana kampung surga, mana kampung neraka kan. Gitu. Jadi kalau kita sudah tahu petunjuknya, pedomannya, jalan kampung surga mana, jalan kampung neraka mana ya, insya Allah ya. Anak-anakku semuanya, itulah tadi tentang Al-Quran yang kita kupas ya, mulai dari pengertian sampai dengan fungsi diturunkannya Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menjadi dasar istiqomahnya keislaman dan keimanan kita ya. Karena sudah kita tahu, kita lebih memperdalam lagi. Ya mudah-mudahan ya kita bisa betul-betul mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih memperdalam, silakan anak-anak semuanya menjawab pertanyaan yang sudah tertera di sini ya. Nanti pertanyaannya ditulis, jawabannya juga ditulis di buku Akidah Akhlak, kemudian difoto, nanti dikirim melalui Classroom ya. Di komentar pribadi, oke?
Ya, Ibu tutup pada pertemuan kali ini dengan kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa absen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga ya, subscribe, like, and comment. Syukron, wa jazakumullah.